Kita buka cara belajar halaman 26. Poin pertama, bacakan dengan makhraj yang benar kata dalam kotak, kemudian santri mengikuti. Ya, jadi saya sampaikan tadi, setiap halaman itu ada kotak. Kata dalam kotak atau huruf-huruf dalam kotak itu adalah bagian kita untuk menerangkan. Ya, tadi di bab 1 ada kotak-kotak ya, ingat-ingat di atas. Kemudian di bab 2 ini kotaknya di samping. Ini adalah bagian kita untuk menerangkan. Nah, bagaimana kita mengajarkan kata dalam kotak itu? Cukup langsung ditalkinkan saja. Jelaskan seperlunya. Kalau ada fathah dibaca A, kalau kasroh dibaca I, kalau dhammah dibaca U. Hanya begitu saja. Maka langsung ditalkinkan A, I, U bersama A, I, U. Ya, kemudian mereka mengidentifikasi contoh-contoh yang ada di sampingnya. Yang penting A, I, U itu fathah, kasroh, dhammah itu kita sampaikan dan penyampaian kita itu ditangkap dan difahami oleh anak-anak kita. Oke ya, fathah, kasroh, dan dhammah. Jangan terburu-buru mengidentifikasi contoh sebelum fathah, kasroh, dhammah tadi itu difahami oleh anak-anak kita. Kalau ada fathah itu hurufnya dibaca dengan vokal A. Kalau ada kasroh itu huruf dibaca dengan vokal I, begitu ya. Kalau ada dhammah maka dibaca dengan vokal U, begitu. Itu harus difahami itu dulu. Kalau anak SD insya Allah sangat-sangat mudah memahami itu ya. Sangat-sangat mudah. Untuk anak TK mungkin butuh sekali, 2 kali langkah gitu ya. Untuk anak SD ini sangat-sangat mudah. Nah, setelah itu baru kita talkinkan A, I, U, diulangi, baca, ulangi atau dibacakan, diikuti, dibacakan, diikuti. Sudah, itu sudah oke. Baru kemudian contoh yang ada di sampingnya itu dibaca satu-satu bergantian. Satu-satu bergantian. Boleh diulangi sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, boleh. Sampai kita bisa memastikan anak ini sudah menguasai. Semuanya sudah menguasai. Kalau ada yang belum menguasai, tinggal itu aja yang ditunjuk untuk banyak-banyak berlatih. Kalau sudah menguasai, lanjut huruf berikutnya. Jadi di bab 2 itu kita rinci, rigid, huruf per huruf. Huruf ini menguasai, lanjut huruf berikutnya. Menguasai, lanjut huruf berikutnya. Jadi satu baris itu, satu huruf, kita kenalkan satu huruf itu diulang-ulang berkali-kali sampai betul-betul menguasai. Bisa dipahami nih ya? Oke ya? Tekniknya hanya seperti itu sampai huruf yang terakhir. Ya, yi, yu. Harapannya dengan begitu, anak ini betul-betul sudah menguasai huruf. Tidak menyisakan satu huruf pun yang dia masih lupa-lupa. Semuanya sudah ting, 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 begitu ya. Ini, wa, ha, na, bagus. Yang ini, sya, hi, da, bagus. Yang ini, wa, hu, na, bagus. Begitu. Langsung mutabadir fi dzihn. Tidak lola ya, langsung dan tidak lola. Nah, kalau sudah seperti itu, maka anak sudah lulus bab 2 dan lanjut bab 3. Paham ini teman-teman? Teknik mengajarkannya? Oke ya. Jadi huruf per huruf sampai menguasai baru lanjut ke huruf berikutnya. Baik, kita lanjut ke bab 3. Oke. Tidak perlu lama-lama ya. Yang penting tekniknya teman-teman sudah paham. Kita lanjut ke bab 3. Nah, saya sampaikan tadi bab 3 ini cukup panjang. Dimulai dari bacaan panjang 2 harokat ya. Kita jelaskan yang di dalam kotak itu adalah bagian kita untuk menerangkan, menjelaskan. Baik. Kalau ha di fathah maka dibaca ha bersama ha. Kalau setelahnya ada alif maka dibaca panjang 2 harokat, yaitu dengan mengayun. Ha bersama ha. Cukup segitu saja, tidak panjang-panjang. Ha. Ya, ini boleh diulang-ulang berkali-kali sampai anak itu mendapatkan panjang ha yang pas dan
terinternalisasi dalam diri. Jadi ketika dia membaca 2 harokat ya segitu, gitu ya. Bisa diulang-ulang. Contohnya begini ya. Ha bersama, ha bersama, ha bersama. Nah, begitu. Diulang sehingga mereka dapat ha pas segitu. 2 harokatnya itu pas segitu, gitu ya. Jadi butuh ditalkinkan. Baik, kemudian kalau fathahnya itu berdiri, itu juga dibaca panjang 2 harokat, ya. Fathahnya berdiri maka dibaca panjang 2 harokat juga. Ha bersama. Oke. Jadi yang ini dibaca ha bersama. Ha bersama. Oke, begitu ya. Dicoba dulu ini satu-satu. Jika haknya masih kepanjangan dibenarkan, atau kurang panjang dibenarkan sampai pas tadi ya. Maka talqin itu kekuatan kita adalah ditalkin sebagaimana Jibril mentalkin Rasulullah, ya. Kita talkinkan, mereka mendapatkan contoh yang benar dari kita, kemudian mereka mengikuti contoh yang benar itu sampai bacaan mereka persis dengan bacaan kita, gitu ya. Bisa dipahami ya. Nah, setelah itu, setelah sudah benar semuanya, maka kita lanjut ke kotak berikutnya. Kita talkinkan. Rona bersama. Rona. Qala. Qala. Zala. Zala. Hana. Hana. Ya, ini dulu boleh ditalkin berulang. Diulang lagi sekali. Tadi kita sudah baca sekali ya. Diulang lagi kedua kalinya, diulang lagi ketiga kalinya, diulang lagi kelima kalinya boleh. Sampai kita memprediksi atau menilai anak ini sudah oke, sudah bisa mengikuti, sudah bisa 2 harokatnya itu sudah terinternalisasi. Kalau sudah kita bisa memprediksi itu, baru kemudian dicoba satu-satu. Ini satu baris ini yang dalam kotak tadi itu dicoba satu-satu langsung. Satu-satu dari Rona sampai Hana. Dari Rona sampai Hana. Di situ nanti akan ketahuan anak ini sudah dapat belum penjelasan dari kita, sudah paham belum penjelasan dari kita, sudah menangkap belum penjelasan dari kita, dan sudah bisa mengungkapkan atau belum. Nah, itu ketemu dari semua langsung dibaca sekali. Satu orang itu langsung membaca semua 4 contoh tadi itu. Kalau bacanya masih tidak stabil, Rona, Qala, nah ini nggak stabil nih ya. Berarti belum dapat dua harokatnya itu, berarti belum dapat. Zala, nah ini belum stabil. Tadi ronanya sudah pas, ro segitu. Yang ini kok za kepanjangan, dari belum stabil. Nah, ditalkin lagi. Ini, jadi teman-teman kuatkan penjelasannya, kuatkan talkinnya. Pastikan anak-anak ini paham dulu, dapat dulu apa yang kita jelaskan, baru kemudian menuju ke praktek. Itu ya. Tidak akan mulus prakteknya kalau penjelasan kita nggak kuat. Kuatkan penjelasannya ya, kuatkan penjelasannya sampai betul-betul terinternalisasi, dia paham, baru menuju ke contoh. Kalau itu sudah oke, kita menuju ke contoh, nanti akan lancar. Contoh-contoh itu akan dibaca dengan lancar, karena dia sudah menguasai, sudah paham, sudah ngeh. Tapi kalau belum, maka baca contohnya nanti menjadi tidak lancar. Nah, kalau sudah kuat penjelasan kita dan sudah oke, sudah kita prediksi atau sudah kita bisa menilai anak-anak sudah bagus bacaan 2 harokatnya, maka kemudian latihan di sini baca satu-satu bergantian, satu contoh saja bergantian, yang lain menyimak. Kalau masih ada yang belum pas, ingatkan lagi, talkinkan lagi. Jadi Ustaz ulangi, kekuatan kita ada di talkin. Mereka mendapatkan informasi yang benar, bacaan yang benar itu dari talkin kita. Mereka akan mengikuti talkin kita sehingga bacaan mereka pas. 2 harokatnya sama dengan bacaan kita. Bisa dipahami ya?
Oke ya, baca satu-satu bergantian sampai contoh yang terakhir ulang lagi dari depan. Sampai terakhir ulang lagi, begitu ya. Sampai kita bisa menilai semuanya bisa menguasai. Semuanya sudah menguasai. Atau kalau kita bisa menilai tinggal 2 yang belum menguasai misalnya, nah ubah cara pengajarannya dengan memfokuskan hanya 2 ini saja. Menyingkat waktu, yang pertama ya, menyingkat waktu dan menaikkan grade 2 anak yang tadi belum menguasai. Kalau masih sama semuanya gitu ya, itu waktunya habis. Padahal mereka sudah bisa nih, tinggal 2 ini aja. Ya sudah, waktunya difokuskan hanya untuk yang 2 ini, sesekali menunjuk yang sudah bisa. Begitu ya. Tekniknya seperti itu. Hi juga begitu sama, hu juga begitu sama. Teknik mengajarkannya sama, begitu ya. Cuma saya ingin sampaikan di sini, hi kasrohnya berdiri dengan hu, domahnya terbalik. Kasroh berdiri dengan domah terbalik. Itu dibaca panjang 2 harokat. Dan hanya ada di huruf H. Dalam bahasa tajwid namanya mat silah qasiroh ya. Mat silah adalah hak domir atau hak sebagai kata ganti domir atau kata ganti yang sebelumnya ada huruf berharokat kasroh, fathah atau dhammah, maka hak domir itu dibaca panjang. Nah, tanda bacanya tanda panjangnya di Al-Qur'an Indonesia dengan kasroh berdiri dan dhammah terbalik. Paham ya? Kemudian ada alif setelah waw sukun. Ini nu ini ya, ada alif setelah waw sukun. Itu alifnya tidak dianggap, seakan-akan nggak ada alifnya. Jadi bacanya sama dengan nu yang sebelumnya. Nu sama, begitu ya, 2 harokat. Oke ya teman-teman, teknik mengajarkannya seperti itu. Lanjut ke poin berikutnya, halaman 42 ya, halaman 42. Bacaan panjang 6 harokat. Bacaan panjang 6 harokat. Teknik mengajarkannya sama, langsung ditalkinkan. Jadi kalau ada bendera maka dibaca panjang 6 harokat. Seberapa panjang 6 harokat itu ya harus ditalkinkan. Kita talkinkan la a bersama, la a ja a. Ya harus segitu, tidak boleh kurang. Nah ini dulu dicoba anak-anak kita. Kalau masih kurang, ulangi lagi talkinnya, gitu ya. Jadi kita mentalkin ini, awal mentalkin ini la, ja, ini boleh diulang-ulang sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, boleh sampai kita yakin anak sudah mendapatkan penjelasan, keterangan dari kita, mereka sudah menguasai. Sudah begitu baru contoh di bawahnya ini dibaca satu-satu bergantian. Sampai contoh terakhir ulang lagi dari depan. Sampai contoh terakhir ulang lagi dari depan. Boleh berulang-ulang sampai kita bisa menilai mereka semuanya sudah menguasai. Oke ya. Atau tinggal 1 atau 2 yang belum menguasai, fokuskan hanya di itu saja. Jadi bukan urut lagi tapi tunjuk acak, fokus di sini. Yang 2 yang belum menguasai tadi itu sering ditunjuk. Sama persis tekniknya seperti tadi. Lanjut. Poin berikutnya, poin ketiga, halaman 43, membaca huruf mati. Nah, ini sama dengan bab 2 tadi. Huruf per huruf. Jadi kalau kotaknya di samping, iya, kotaknya di samping, maka fokus kita adalah huruf per huruf. Kalau kotaknya itu di atas, begitu ya, kita bisa langsung handle 1 halaman, langsung 1 halaman. Kalau kotaknya di samping, itu berarti fokusnya adalah huruf per huruf ya. 1 huruf sampai menguasai, baru lanjut huruf berikutnya. Diulang-ulang sebanyak-banyaknya sampai menguasai, baru lanjut huruf berikutnya. Begitu ya. Jadi tekniknya langsung kita talkin saja. Kalau ada hamzah mati dibaca
dihentak. Ba, bi, bu bersama. Ba, bi, bu. Iya, diulang 10 kali boleh. Ba, bi, bu bersama. Ba, bi, bu. Iya, mematikan hamzah nih. Dihentak bukan bak. Ya, tapi ba di tenggorokan. Ba di tenggorokan paling bawah. Nah, begitu. Ini dicoba satu-satu sampai benar. Tadi sudah kita ulang 10 kali ya, baru kita coba satu-satu. Kalau masih ada yang belum benar, padahal sudah dicoba 10 kali misalnya. Masih ada yang belum benar, ditalkin lagi karena kekuatan kita ditalkin. Kalau sudah semua satu-satu, baru kemudian contoh di sampingnya ini dibaca satu-satu bergantian. Oke ya. Terus berulang-ulang, diulang-ulang 10 kali boleh. 1, 2, 3 kan sudah habis contohnya. Ulang lagi 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan contohnya cuma ada 3 nih di sini. Itu diulang-ulang sampai kita menilai semuanya sudah menguasai. Baru lanjut huruf berikutnya. Bat, bit, but sampai menguasai, lanjut huruf berikutnya. Bas, bis, bus. Lanjut bah, bih, buh. Begitu huruf per huruf sampai huruf yang terakhir ya. Begitu ya. Kemudian poin berikutnya halaman 47, qalqalah. Ada 5 huruf, apabila dimatikan maka menghasilkan bunyi memantul, namanya qalqalah, yaitu huruf-hurufnya adalah baju, di, toko. Nih, yang dikotakin adalah di samping, maka fokus kita adalah huruf per huruf. Ya. Kita langsung talkinkan. Ba, bi, bu, babe bersama. Babi, bu, babe. 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 Nah itu boleh diulang 10 kali. Babe, babe, babe diulang 10 kali sampai mereka menguasai qalqalah. Babe cepat tanpa ada jeda. Bab, be bukan, tapi langsung babe, babe begitu ya. Memantulkan qalqalah atau membaca bunyi memantul itu cepat. Babe, babe, babe begitu ya. Diulang-ulang 10 kali sampai mereka pas qalqalahnya. Baru kemudian contoh 6 di sampingnya ini dibaca satu-satu bergantian, berulang-ulang sampai menguasai semuanya. Baru lanjut ke huruf berikutnya. Begitu ya. Terus sampai selesai. Ada tes ceria ini. Sudah mix dari poin pertama tadi, 2 harokat, 6 harokat, mematikan huruf atau membaca huruf mati, dan qalqalah. Ini sudah mix di tes ceria ini. Ketika dia sudah oke di tes ceria, berarti dia sudah menguasai bab 3. Lanjut bab 4 tentang tasdid ya. Sama, ini kotaknya di samping, maka fokus kita adalah huruf per huruf. Langsung kita bacakan saja. Ba'a bersama. Ba. Ba'a. Ini kita bandingkan dengan harokat sebelumnya. Kalau fathah bagaimana, kalau sukun bagaimana, kalau tasdid bagaimana, sehingga mereka bisa membandingkan dan membaca dengan benar, begitu ya. Kita ulang lagi. Ba'a. Ba. Ba'a. Ya, itu diulang-ulang berkali-kali boleh sampai betul-betul anak kita itu memahami benar bacanya. Baru kemudian contoh di sampingnya dibaca satu-satu bergantian sampai menguasai. Kalau sudah menguasai, lanjut huruf berikutnya. Begitu seterusnya sampai huruf yang terakhir ya. Kemudian tes ceria belum. Berikutnya adalah halaman 58, dibaca dengung ya. Ada 2 huruf, apabila ditasdid maka dibaca dengung, yaitu mem dan nun yang bertasdid. Kita bacakan, kita contohkan. Bama bersama. Bam. Bamma. Harus segitu, tidak boleh kurang. Dengungnya harus segitu, tidak boleh kurang. Maka ini boleh diulang-ulang dengungnya segitu itu sampai mereka refleks ya, terinternalisasi dalam diri mereka. Bamma bersama. Bamma. Ya, harus segitu sampai mereka menguasai ya. Dicoba satu-satu. Kalau sudah
Baru contoh berikutnya ini dibaca satu-satu bergantian sampai semua menguasai, baru lanjut huruf berikutnya. Tes ceria ini juga sudah menggabungkan dari 2 poin tadi, tasdid dan dengung. Dibaca tasdid dari awal dan dengung. Kemudian kita lanjutkan bab tanwin, halaman 62. Tanwin, kalau tasdid tadi adalah double hurufnya, tanwin ini adalah double harokatnya. Ya, fathah double, kasroh double, dan domah double. Nah, kalau ada harokat yang double begitu, maka dibaca mateni n. Ya, an, in, un bersama. An, in, Iya, kalau a jadi an, i jadi in, u jadi un, begitu ya. Nah, kita langsung talkinkan halaman 63 yang di kotak itu. Nisaan bersama. Nisaan. Jannatin. Jannatin. Salamun. Salamun. Iwajan. Iwajan. Ya, ini dulu dicoba ditalkin ya, boleh berulang-ulang nalkinnya, kemudian dicoba satu-satu. Ketika tanwinnya sudah oke, an, in, unnya sudah pas, maka contoh berikutnya ini satu baris itu dibaca satu-satu bergantian, berulang-ulang sampai pas. Ya, sampai pas. Sudah pas, maka baru kita kasih kaidah. Kaidah yang pertama adalah jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf aha, ha, kho, ago, maka dibaca jelas, sama persis dengan contoh yang tadi kita sudah baca. Jadi ini tinggal melanjutkan. Jadi langsung saja dibaca satu-satu bergantian. Kan tadi latihannya sudah di atas itu. Nih, prakteknya di sini. Satu-satu bergantian sampai semuanya menguasai. Jika sudah, lanjut ke poin berikutnya, nomor halaman 65. Poin berikutnya nomor 2 ya. Poin berikutnya, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw bertasydid, maka dibaca masuk ke huruf tersebut dengan dengung. Nah, ini contohnya kita bacakan. Lahabiu wa tabba bersama. Lahabiu wa tabba. Oke. Lahabiu wa, segitu ya, sama dengan tadi dengung. Bamma biwa, sama segitu. Jadi semua dengung standar segitu, tidak boleh kurang. Maka ini boleh diulang-ulang, ditalkin berulang sampai anak menguasai. Kalau sudah menguasai, baru contoh-contoh yang ada dalam halaman ini dibaca satu-satu bergantian sampai semuanya menguasai. Boleh diulang-ulang contohnya sampai contoh terakhir, ulang lagi contoh dari awal sampai habis, ulang lagi, terus begitu sampai anak ini menguasai. Kita sudah bisa menilai semua anak menguasai, baru lanjut halaman berikutnya, sama persis dengan halaman tadi. Kita lanjut poin berikutnya, halaman 68. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ro bertasydid, maka dibaca masuk ke huruf tersebut tanpa dengung. Kalau tadi dengung, yang ini tanpa dengung. Kita talkinkan lebih mudah ini. Khairul laka bersama. Khairul laka. Ya, dicoba lagi, berulang-ulang sampai dapat ya, khairul. Jadi langsung masuk ke huruf lamnya. Tekniknya sama persis ya. Kita lanjutkan ke poin berikutnya, 70. Poin keempat ya, halaman 70. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka di tanwin dibaca m dengan dengung ya. Nunnya itu, n-nya dibaca m dengan dengung. Nih contohnya di kotak itu. Summum bukmun bersama. Summum bukmun. Oke. Diulang-ulang boleh, diulang-ulang sampai mereka dapat ya, dapat menguasai, baru kemudian
latihan-latihannya ini dibaca satu-satu bergantian. Boleh berulang-ulang sampai menguasai. Berikutnya nomor 5. Halaman 72, poin nomor 5. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain huruf-huruf di depan, maka dibaca dengung. Huruf di depan tadi ada apa aja? A, ha, ha, kho, a, gho. Kemudian yan, mu. Kemudian lam, ro. Kemudian ba. Nah, selain huruf-huruf ini maka dibaca dengung ya. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan selain huruf-huruf itu tadi, maka dibaca dengung ya. Ini kita contohkan. Dzarratin syarray yarahu. Bersama. Dzarratin syarray yarahu. Dengungnya jangan lupa. Dzarratin syarray yarahu. Ya, itu boleh ditalkin berulang-ulang sampai mereka dapat ya, baru dibaca contoh-contoh ini satu-satu bergantian sampai menguasai. Terakhir halaman 74 dari bab 5, terakhir dari bab 5. Poin ke-6, jika ada mim sukun bertemu dengan mim atau ba, sekarang mim sukun ya, bertemu mim atau ba, maka dibaca dengung. Maka selain bertemu dengan mim dan ba dibaca jelas. Hanya mim dan ba ini saja yang dibaca dengung. Kita contohkan dalam kotak itu, fabashshirhum bi'adzabin. Bersama. Fabashshirhum bi'adzabin. Ya, ini boleh diulang-ulang berkali-kali, 5 kali, 10 kali boleh. Fabashshirhum, ini ya penekannya di sini, humbi itu ya. Kita sampaikan ke anak-anak begitu. Ini penekanannya di sini. Mim sukun ketemu dengan ba. Fabashshirhum bi'adzabin. Bersama. Fabashshirhum bi'adzabin. Ya, diulang-ulang 10 kali boleh, baru kemudian dicoba satu-satu. Baru kemudian kotak berikutnya kita talkinkan, wa minhum may yalmizuka. Wa minhum may yalmizuka. Ya, ini diulang-ulang 10 kali boleh. Baru kemudian contoh-contoh di bawahnya ini dibaca satu-satu bergantian, berulang-ulang ya, berulang-ulang sampai semuanya menguasai. Kita lanjut bab 6. Bab 6 tentang hamzah wasol. Yang ini salah kaprah dari pengetahuan kita sebelumnya. Baik, kita coba lihat poin pertama. Jika ada hamzah wasol bertemu dengan lam, maka dibaca al. Hamzah wasol ketemu lam, dibaca al. Oke ya. Yang kita biasa namai itu alif lam, betul? Itu bukan alif tapi hamzah, namanya hamzah wasol. Kenapa kita sebut itu alif? Karena di Al-Quran Indonesia hamzah alif itu bentuknya sama, persis tidak ada bedanya, sehingga kita sering salah menyebutnya. Karena huruf yang pertama kita kenal alif ya sudah, itu kemudian diidentifikasi menjadi alif, padahal ini bukan alif tapi hamzah. Apa bedanya alif dengan hamzah? Alif itu tidak berharokat, fungsinya memanjangkan fathah. Alif ya, sebelumnya fathah. Nah ya, ini namanya alif, bukan hamzah tapi alif. Jadi fungsinya dia memanjangkan fathah. Tapi kalau ada harokatnya a, i, u, ini namanya hamzah. Kalau kadang dibaca kadang tidak dibaca, namanya hamzah wasol. Nah ini kita baca. Qaidahnya begini. Yang pertama, jika ketemu dengan lam maka dibaca al, gitu ya. Yang seperti ini bacanya adalah al qari'atu, begitu ya. Ini mudah lah menjelaskan ke anak-anak, mudah. Kemudian contohnya tinggal dibaca satu-satu bergantian sampai menguasai. Lanjut. Ini tekniknya sama ya.
Teknik mengajarkannya sama persis seperti tadi, tidak usah Ustadz ulang-ulang. Kita lihat kontennya saja ya. Kita lihat kontennya saja. Teknik mengajarkannya sama persis dengan yang sebelumnya. Yang nomor 2, poin nomor 2, jika hamzah wasol letaknya di tengah maka tidak dibaca. Seperti itu. Seakan-akan tidak ada hamzahnya, maka bacanya wasjud gitu ya. Kemudian mal qari'atu, seakan-akan tidak ada hamzahnya. Lanjut. Poin nomor 3, setelah hamzah wasol dan lam adalah huruf bertasydid, maka langsung dibaca masuk ke huruf bertasydid. Seakan-akan hamzah dan lamnya itu tidak ada, langsung masuk ke huruf bertasydid. Yang seperti ini bacanya wan nasu, begitu ya. Ini dalam bahasa tajwid namanya apa ini? Idgham syamsiyah. Yang tadi al-qari'atu namanya idhar qamariyah. Kenapa dinamain syamsiyah dan qamariyah? Karena lam itu, hamzah wasol dan lam itu ya, satu paket itu diibaratkan bintang. Diibaratkan bintang. Kemudian huruf setelahnya itu diibaratkan bulan dan matahari. Nah, kalau setelah lam itu adalah huruf bulan, huruf bulan, maka bintangnya masih kelihatan. Maka dibaca al. Lihat bulan ya, bulan malam hari, purnama sekalipun bintangnya kelihatan nggak? Bintangnya kelihatan ya. Maka al itu dibaca al, lamnya masih kelihatan. Kalau setelahnya adalah huruf-huruf bulan, maka namanya adalah idhar qamariyah, karena huruf-hurufnya adalah huruf-huruf bulan. Tapi kalau setelahnya adalah huruf-huruf matahari, maka bintangnya sudah tidak kelihatan. Siang hari ini ada matahari, bintang kelihatan? Enggak ya, enggak kelihatan. Maka hamzah wasol dan lamnya itu diibaratkan bintang. Kalau ada huruf matahari, maka dia tidak kelihatan. Maka bacanya langsung wan nasu ya, maka namanya idgham syamsiyah atau matahari. Oke ya. Berikutnya halaman 82. Jika hamzah wasol terletak di depan huruf ketiga yang berharokat fathah atau kasroh, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Kita sering dapatkan ini, ada hamzah wasol nggak ada harokatnya, mengawali ayat. Wah, ini baca apa ini? Nggak ada harokatnya. Nah, lihat huruf ketiga. Huruf ketiganya kasroh, maka dibaca kasroh. Huruf ketiganya fathah, maka dibaca kas. Jadi huruf ketiganya fathah atau kasroh, hamzah wasolnya dibaca kasroh. Seperti ini contohnya, dibaca irmi ya, irmi, irji, if'al, iftah, ishrob, ishtari, irsil, begitu ya. Ini dibaca kasroh. Poin kelima, jika huruf ketiga berharokat dhammah, maka dibaca dhammah. Unsur, ungdur, urfus, uktul ya, uktul. Ini dibaca dhammah. Ini kaidah hamzah wasol. Ingat nomor 1 apa? Kalau ketemu lam maka dibaca al. Contohnya al qari'atu. Oke ya. Yang kedua, di tengah tidak dibaca. Contohnya wasjud. Nomor 3, setelah lam adalah huruf bertasydid, maka langsung masuk ke huruf bertasydid. Contohnya wan nasu. Oke ya. Nomor 4, hamzah wasol letaknya di depan. Kita lihat huruf ketiga. Kalau kasroh dan dhammah, maka hamzah wasol dibaca kasroh. Nomor 5, huruf ketiganya berharokat dhammah, maka dibaca dhammah. Oke ya, itu kaidah hamzah wasol. Kita lanjutkan bab ke-7, lafadz Allah. Kita lihat kontennya saja. Halaman 87. Lafadz Allah tebal dan tipis. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah maka dibaca tebal. Sebelumnya kasroh dibaca tipis. Yang tebal apanya?
lamnya, bukan alifnya atau bukan hamzahnya ya, tapi lamnya. Maka yang seperti itu dibaca a-nya tetap tipis. Allah. Yang tebal adalah lamnya. Allahu bersama. Allahu. Ya, lillahi. Lillahi. Ya, lamnya tipis ya. Lillah tipis ya. Tapi kalau sebelumnya fathah, lamnya jadi tebal. Allah gitu ya. Hamzahnya tetap tipis. Hamzah itu huruf tipis. Mau dimanapun letaknya, ketemu apapun dia tetap dibaca tipis. Begitu juga dengan wa juga huruf tipis. Maka misalnya kita baca Al-Ikhlas, qul huwa tipis ya. Qul huwallah, yang tebal adalah lamnya. Jadi jangan baca qul huwa. Yang sementara ini kita dengar imam-imam bacanya bagaimana? Qul huwallahu ahad. Bukan wa, tapi wa tipis ya. Yang tebal adalah lamnya. Baik, lanjut bab 8, bab waqaf. Nomor 1, halaman 91. Jika huruf akhirnya bertanda tanwin fathah, maka dibaca panjang 2 ketukan. Tanwin fathah diwakafkan, maka dibaca mat 2 ketukan. Hisaban, ban diwakafkan, dibaca hisaba. Begitu ya. Poin kedua, jika huruf akhirnya adalah tak marbutah, diwakafkan, maka dibaca hak mati. Wajifatan, tan tak marbutah ya, diwakafkan menjadi wajifah, fah, begitu. Kemudian nomor 3, halaman 94, selain kondisi di depan maka dimatikan. Nah, tetapi pada ayat-ayat ini kita berikan kotak, kita kasih kotak supaya kita mentalqinkan. Karena meskipun kaidahnya mudah, dimatikan, prakteknya butuh contoh ya. Prakteknya butuh contoh. Misalnya ini. Nomor 1 ya, Ar-Rahman, 2 harokat saja. Ar-Rahman bersama. Ar-Rahman. Kenapa 2 harokat? Karena kaidah kita tadi, yang ada benderanya dibaca 6 harokat, yang enggak ada benderanya dibaca 2 harokat. Nah ini enggak ada benderanya, maka kita baca 2 harokat. Cukup itu yang kita kenalkan dalam mat. Hanya ada bendera dan tidak ada bendera. Ini sangat simpel dan mudah diingat oleh anak-anak kita. Jangan dikasih tahu ini boleh dibaca 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Mumet anak kita ya. Mikir huruf aja sudah mumet, apalagi mikir hukumnya ya. Nanti ketika mereka bacanya sudah lancar, baru kita kasih hukum-hukum tajwidnya secara teorinya. Nah sekarang mereka belajar yang simple saja ya. Ada bendera 6 harokat, nggak ada bendera 2 harokat. Dan semua ulama qurra memperbolehkan itu. Misalnya di sini ya, Ar-Rahman, kita baca 2 harokat. Tidak ada satu ulama qurra pun mengharamkan atau melarang. Semuanya memperbolehkan jika ini dibaca 2 harokat. Jadi sah gitu ya, sah. Kemudian nomor 2, wal asr bersama. Iya, mematikan ro. Mudah ya kaidahnya, ro dimatikan. Tetapi karena sebelumnya huruf mati, maka butuh dicontohkan. Mematikan 2 huruf, shad dan ro. As disempurnakan desisnya atau hamesnya, kemudian dikasih ro mati. Wal asr bersama. Oke, kemudian nomor 3, qalqalah bertasydid ya. Kaidahnya dimatikan, tapi mematikan qalqalah bertasydid butuh dicontohkan. Kita contohkan lahabiu watab ditahan ya. 1 2 3, lahabiu watab. Oke, begitu ya, ditahan. Kemudian yang keempat, mematikan nun bertasydid. Ini
dengung ya, mematikan gunnah atau dengung, maka dengungnya masih diberikan. Minhun bersama minhun, iya begitu. Kemudian berikutnya sama, karena dia sudah mati maka tidak perlu diapa-apakan lagi karena memang huruf terakhirnya huruf mati, maka dibaca apa adanya. Idza hawa bersama idza hawa. Kemudian berikutnya adalah mematikan hamzah, biasanya tidak terdengar, maka kita kasih di sini supaya dicontohkan dengan hamzah yang terdengar. Ma yasha bersama ma yasha. Ya, takwim dan zaitun sama dengan ar-Rahman, 2 harokat saja. Nih, maka kita kasih kotak semuanya biar dicontohkan. Baik, jadi kaidah waqaf sangat simpel, hanya 3. Berikutnya halaman 96 adalah tanda waqaf ya, tanda waqaf. Mim itu tanda dari waqaf lazim. Lazim artinya wajib. Wajib apa? Berhenti. La artinya jangan. Jangan apa? Jangan berhenti. Jim singkatan dari jaiz. Jaiz disingkat jim. Artinya boleh. Jaiz artinya boleh, boleh berhenti. Kalau boleh berhenti berarti boleh juga lanjut. Sola singkatan dari wasol aula, disingkat sola. Wasol artinya lanjut, aula sebaiknya. Kola singkatan dari wakof aula. Wakof artinya berhenti, aula artinya sebaiknya. Kemudian titik 3 ada 2, ini namanya wakof mu'anakoh, boleh berhenti pada salah satu titik. Ketika kita sudah berhenti pada salah satu titik, tinggal lanjut gas aja, tidak perlu mengulangi kata sebelumnya. Ini dipraktekkan dalam surat Al-Baqarah ini ya, tanda-tanda tadi itu. Kemudian bab 9 ya, bab 9 tentang gharib, ini juga jarang dibahas pada beberapa metode. Yang pertama, poin pertama adalah saktah, berhenti sejenak tanpa bernafas. Mudah ini ya. Iwaja qayyimah ya. Iwaja berhenti sejenak di situ tanpa bernafas, kemudian qayyimah. Kalau ini dibaca wasol ya. Kalau dibaca wasol. Kalau dibaca waqaf maka dibaca apa adanya. Lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira, begitu dibaca apa adanya kalau waqaf. Tapi kalau wasol bukan iwajan bukan, tapi dibaca saktah, iwaja qayyima, begitu ya. Mudah ya, saktah jadi dibaca sejenak tanpa bernafas. Berikutnya nomor 2 ismam, dibaca mecucu ya. Nun yang ada tasdidnya itu asalnya dari nun dhammah dan nun fathah.